بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga hari ini kalian tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini insya Allah yaitu tema 7, menyikapi perkembangan teknologi, subtema yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Materi pembelajaran 3, kita akan membahas 1. Membaca teks, 2. Menemukan simetri lipat pada benda konkret, 3. Menuliskan banyaknya simetri lipat. Materi pertama, membaca teks. Anak-anakku, kalian bisa buka buku tematik 7, halaman 82 sampai 83. Mari kita membaca teks bersama-sama. Ayo membaca. Mengenal kain tradisional. Indonesia kaya akan budaya tradisional. Salah satu budaya Indonesia yang terkenal adalah kain tradisional. Salah satu kain tradisional kebanggaan milik Indonesia yaitu 1. Batik. Proses pembuatan kain batik cukup unik. Kain batik diproses melalui proses pencantingan menggunakan malam atau lilin cair. Setelah itu diberi pewarna sesuai kebutuhan. Makna yang terkandung dalam motif batik adalah falsafah hidup yang jika didalami banyak mempelajari tentang tata kehidupan. Daerah yang terkenal memproduksi batik sebenarnya tersebar luas di seluruh Indonesia. Daerah-daerah tersebut memiliki corak khusus yang menjadi identitas tersendiri dari daerah-daerah tersebut. Ini adalah contoh gambar kain batik. Yang kedua yaitu tenun ikat. Kain tenun ikat adalah kain tenun khas dari Flores, yaitu satu dari sekian banyak produk budaya tradisional yang bernilai seni tinggi dan indah. Proses pembuatan kain ini memakan waktu hingga berbulan-bulan. Dibutuhkan
ketekunan, dan kesabaran untuk menghasilkan sehelai kain tenun yang hampir semua proses pembuatan kain ikat tersebut dilakukan secara tradisional. Ini adalah contoh dari tenun ikat. Contoh yang ketiga yaitu songket. Daerah yang terkenal dengan kain songket adalah Sumatera Barat. Nilai jual songket dari Sumatera Barat yang terkenal adalah karena songket terbuat dari benang emas. Bayangkan anak-anak, kain atau songket ini terbuat dari benang emas. Harganya cukup bervariasi, bergantung tingkat songket yang dipilih. Ada 4 jenis songket yang sesuai dengan tingkatan benang, yaitu songket benang 1, 2, dan 3. Ini adalah contoh dari kain songket. Selanjutnya nomor 4, ulos. Ulos atau kain ulos menjadi kain kebanggaan bagi masyarakat Batak di Sumatera Utara. Di setiap kegiatan atau upacara kebudayaan Batak, ulos hampir tidak ditinggalkan keberadaannya. Rasanya mungkin tidak sah jika warga setempat tidak memakai kain ulos pada acara-acara budaya setempat. Ini adalah contoh dari kain ulos, kain khas masyarakat Batak Sumatera Utara. Selanjutnya 5, sasambo. Batik khas NTB disebut sasambo. Sasambo merupakan gabungan 3 etnis yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan Bojo di Bima. Untuk motif, batik sasambo memiliki motif sasambo, motif madesahe atau mata sapi, motif kakando, dan umalengge berupa rumah tradisional dengan kubah yang menyerupai kerucut. Batik dari masing-masing daerah dapat dibedakan dari corak dan warna yang dihasilkan. Contoh dari kain sasambo khas NTB atau Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, gambar dari kain sasambo. Nah, anak-anakku, setelah tadi kita membahas atau mempelajari berbagai jenis kain yang berada di Nusantara atau di berbagai wilayah yang berada di Indonesia. Tugas 1, ayo mencari tahu, mencari jenis-jenis kain tradisional. Carilah jenis-jenis kain tradisional yang lainnya di Indonesia melalui internet atau media massa lain sebagai sumbernya. Jadi selain yang 5 tadi yaitu batik, tenun ikat, songket, ulos, dan sasambo, silahkan kalian cari lagi jenis-jenis kain tradisional lainnya yang berada di Indonesia. Materi selanjutnya menemukan simetri lipat pada benda konkret. Ayo mengamati. Budaya Indonesia beraneka ragam. Selain permainan tradisional dan olahraga tradisional, ada juga yang berupa karya seni. Salah satunya adalah batik. Indonesia memiliki beragam motif batik. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya kawung merupakan motif batik dari Jawa Tengah. Selain kawung, masih banyak motif batik lainnya seperti teruntum, megamendung, parang, dan sebagainya. Anak-anakku, coba amatilah motif batik khas daerah kalian masing-masing. Gambar-gambar apa yang menonjol pada motif batik khas daerah kalian tersebut. Nah, sekarang tugas yang kedua, gambarlah motif kawung. Nah, ini adalah salah satu motif kawung.
2. Guntinglah motif kawung tersebut. 3. Lipatlah gunting atau guntingan motif kawung tersebut ke arah vertikal. Vertikal itu berarti dari bawah ke atas ya. 4. Lipatlah menjadi 2 bagian ke arah horizontal. Sekarang dari samping kiri ke samping kanan. 5. Apakah kamu menemukan simetri lipat pada kedua gambar tersebut? Nah, yang terakhir 6. Gambarlah sumbu simetri lipat pada kedua gambar tersebut. Nah, anak-anakku, coba perhatikan atau amatilah motif kain adat berikut ini. Silakan kalian lihat gambarnya yang pertama sebagai berikut. Nah, ini adalah motif kain yang memiliki simetris. Jadi, memiliki simetris. Ini adalah titik simetrisnya ya. Dan jika dilipat, maka ini gambar yang ini atau yang ini bisa saling menutupi gambar yang lainnya. Coba kita lihat gambar berikutnya atau motif kain berikutnya. Nah, ini adalah tidak simetris. Karena jika kita ambil titik simetrisnya misalkan di tengah ini dan kita lipat menjadi 2, maka tidak saling menutupi. Nah, itulah anak-anak salah satu contoh simetris. Selanjutnya, nah ini adalah rumusnya ya anak-anak. Bangun datar memiliki simetri lipat jika 1. Dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Contohnya gambar yang ini. Nah, tadi kalau kita lipat menjadi 2 bagian, maka saling menutupi dan besarnya sama. Yang kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Artinya, gambar yang ini dan yang ini saling menutupi dengan tepat. Artinya sama. 3. Memiliki sumbu simetri. Apa yang disebut dengan sumbu simetri? Yaitu lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi 2 bagian yang sama bentuknya dan sama ukurannya. Nah, inilah anak-anak rumus dari sifat simetri pada benda. Materi selanjutnya melakukan percobaan menemukan sifat simetri putar pada benda konkret. Tadi kita membahas simetri lipat. Sekarang kita akan membahas sifat simetri putar pada benda konkret. Ayo mencoba. Kamu baru saja mempelajari simetri lipat. Sekarang kita akan mempelajari simetri putar. Apa yang dimaksud dengan simetri putar? Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Nah, mari kita lihat contohnya ya anak-anak agar kalian bisa memahami. Lakukan kegiatan berikut dengan benar. 1. Amati gambar bunga berikut ini. Nah, ini adalah salah satu gambar simetri dari sebuah motif batik atau bunga. Selanjutnya nomor 2, buatlah
jiplakan gambar tersebut. 3. Putarlah gambar tersebut pada jiplakan gambar semula. 4. Apakah gambar tersebut tepat menepati jiplakan? 5. Putar lagi gambar tersebut pada jiplakan. 6. Apakah gambar tersebut menempati jiplakan? Nah, kesimpulannya adalah anak-anak, jika gambar motif tepat menepati jiplakan, itu artinya benda tersebut memiliki simetri putar. Jadi, ada berapakah simetri putar pada gambar motif kawung? Ya. Silakan kalian perhatikan dari gambar bunga yang tadi ya, atau motif batik kawung yang tadi. Materi pembelajaran 4, kita akan membahas 1. Membaca teks dan menuliskan ide pokok dalam teks. 2. Menjelaskan sikap tentang keberagaman. 3. Menjelaskan gerakan meluncur di air. Materi pertama, membaca teks dan menuliskan ide pokok dalam teks. Jenis-jenis pakaian. Ayub sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Ayub adalah seragam sekolah. Ayub mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Ayub juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Ayub mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Ayub memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Ayub biasanya menggunakan kaos dan celana di bawah lutut. Ayub juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Ayub memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Ayub mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Ayub mudah menyerap keringat. Ayub dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Ayub memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin atau sedang hujan. Ayub bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian saja. Ayub menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, anak-anakku, itulah bacaan teks tentang pakaian ya. Kalian juga bisa membaca teks bacaan pada buku tematik 7 halaman 90, 91 sampai dengan 92, yaitu Berlibur ke Nusa Tenggara Barat, karya Kotrun Nada. Silahkan kalian pelajari dan silahkan kalian baca dengan seksama bacaan teks tersebut. Materi selanjutnya menjelaskan sikap tentang keberagaman. Ayo berdiskusi. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Anak-anakku, diskusikan dengan temanmu jenis-jenis pakaian saat ini. Tuliskan hasil diskusi pada tabel berikut. Nah, di sini sudah ada ya hasil diskusinya. Kalian tinggal membaca saja tabel berikut ini. 1. Jenis pakaian, pakaian sekolah. Contohnya seragam merah putih, baju batik, dan pakaian pramuka. 2. Jenis pakaian, pakaian rumah. Contohnya kaos, celana selutut, celana pendek, dan rok. 3. Pakaian olahraga.
Contohnya pakaian olahraga sekolah, training, pakaian sepak bola, pakaian renang, dan pakaian ski. 4. Pakaian khusus. Contohnya baju hangat, baju pesta, pakaian mendaki gunung, pakaian pantai, dan pakaian memancing. Nomor 5, pakaian adat. Contohnya pakaian adat Jawa, pakaian adat Minangkabau, dan lain-lain. 6. Pakaian muslim. Contohnya tunik, gamis, koko, hijab, sarung, dan yang lainnya. Nah, anak-anakku, jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan dalam berpakaian. Nah, 1. Menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. 2. Muncul sikap tenggang rasa. 3. Memahami perasaan orang lain. 4. Saling melengkapi satu sama lain. 5. Memperkaya wawasan. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan gerakan meluncur di air. Pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas teknik meluncur di air atau di kolam renang. Nah, ini adalah tekniknya atau cara-caranya dalam gerakan meluncur di air. 1. Berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. 2. Kedua lengan lurus ke atas, di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. 3. Ambil napas dalam-dalam. Condongkan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. 4. Tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Dihentakkan ya, salah satu kakinya yang menempel pada dinding tersebut. 5. Kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. 6. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, anak-anakku, ayo berlatih. Apakah kalian pernah berlatih melakukan gerakan meluncur? Berlatihlah ya anak-anakku, hingga kalian dapat meluncur di air atau di dalam kolam dengan baik. Baiklah anak-anakku, sampai di sini pembelajaran tematik pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan semoga besok kita bisa berjumpa lagi. Mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.